Siapa orang yang ingin selamat dari kejelekan mereka, maka hilangkan husnudzon kepada mereka bahwa mereka adalah keturunan Nabi. Kata muridnya, guru, kenapa guru tidak berhusnudzon kepada orang itu? Bukankah nanti di akhirat kita tidak akan pernah ditanya oleh Allah, lima hasanta dzannaka bi abdi? Tidak ada. Yang ditanya itu lima asakta dzannaka bi fulan. Kenapa kamu kok buruk sangka? Kalau husnudzon tidak ada. Orang itu tidak akan ditanyakan oleh Allah kalau salah mencintai. Tapi orang itu akan ditanya oleh Allah kalau salah membenci. Maka karena itu muridnya ngomong gitu, kata Ibnu Hajar, asabta, benar. Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para ulama yang saya muliakan, para kiai, para habaib, para guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita semua, Kiai Haji Amir Hamzah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Di malam hari ini itu dinasti politik, ya, dinasti pengajian. Karena saya dengan Kiai Khalil ini bersaudara. Kiai Khalil dengan Kiai Amir itu bersaudara dari sebab pernikahan. Jadi undangan malam hari ini tuh karena saudara semua. Ya, mudah-mudahan nggak usah pakai amplop ya ini, karena sesama saudara ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, setiap membaca Maulid Simtud Duror, itu guru saya berkali-kali menekankan bahwa di antara hal yang perlu kita resapi ketika membaca doa Maulid ini, itu adalah ungkapan Habib Ali yang menunjukkan, yang ditunjukkan dengan kalimat beliau, wa'dhununan jamilatan hiya wasilatuna ilaika fala tukhayyibna. Ini dulu waktu saya ngaji, kata guru saya ini, doa yang dipanjatkan Habib Ali ini menjadi sirrus sa'adah, rahasia kalau orang itu ingin bahagia. Dulu kata orang Arab itu, sirrus sa'adati husnu dhannika billadzi khalaqal hayata wa qasamal arzaq. Orang tuh kalau mau bahagia, syarat utamanya itu selalu berprasangka baik kepada Allah. Ketiga prasangka itu lahir dari dalam keimanan di hati, itu betul-betul Allah akan bukakan jalan. Ini pakai contoh dua, contohnya saya, yang kedua nanti Kiai Amir. Contohnya saya kemarin itu ada undangan ke Tegal. Kata Habib di sana, pokoknya acaranya itu tepat habis Isya. Saya dari Jakarta ada dua, yang satu habis Asar, yang satu habis Isya. Saya dari rumah itu sebagai orang yang hati-hati, itu naik kereta api. Karena kereta api itu kan tidak ada macetnya, Pak. Kalau tol Cikampek itu takut macet. Saya biasa disiplin. Kalau naik kereta itu 2 jam sebelum keberangkatan kereta, itu saya sudah keluar dari rumah. Kereta itu jam 10.50. Nanti sampai di Tegal jam 2, saya mandi, ganti pakaian, habis asar baca Simtud Duror, menjelang maghrib tausiah, sholat maghrib, selesai, pindah ke tempat yang lain. 2 jam itu waktu yang cukup untuk berangkat dari rumah saya di Jagakarsa ke stasiun Gambir. Saya lupa kalau hari itu ada Sri Paus.
Jalanan di sekitaran Gambir itu ditutup. Saya pakai Google Map itu udah mulai curiga. Karena dari Jagakarsa itu nggak disuruh lewat Antasari ke Sudirman Tamrin, tapi disuruh muter lewat tol lingkar luar, masuk ke tol dalam kota, turun di Rawamangun, belok kiri lewat Ramat Raya kantor PBNO itu, masuk ke Gambir dari Tugu Tani. Itu kata Al Mukarram Google ya, 55 menit nyampe. Saya tenang karena saya hafal daerah situ. Begitu dari kantor PBNO itu, saya bilang sama supir taksi yang bawa mobil itu, Pak, jangan lewat depannya Marinir itu, masuk aja ke Kuitang. Nanti di majelis itu motong keluar, itu bekas toko buku Gunung Agung, itu masuk Tugu Tani lebih cepat. Maka belok taksi itu nggak ada apa-apa, Pak, hijau semua. Saya akan sampai di stasiun itu bahkan masih jam 9. Masuk mau majelis Kuitang itu, tiba-tiba macet, Pak. Saya pikir saya kan ke Kuitang itu dari kecil, Pak, hafal betul lalu lintas di situ. Nggak pernah di Kuitang itu macet kecuali ada majelis. Hari itu kan nggak ada majelis, mau hari Senin kata saya. Maka saya pikir macet orang parkir, Pak. Saya berpikir macetnya 5 menit. Tahu-tahu iktikaf di situ, Pak. Setengah itu tiba-tiba mobil nggak bergerak. Mobil yang kelihatannya cuma 3, saya ngelihat ke belakang super macet total, Pak. 30 menit itu motor mulai balik. Itu hati saya sudah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini motor aja balik, pasti ada yang nggak beres. Ternyata betul, Pak. Saya kemudian melihat handphone, itu Google Map-nya berubah, Pak. Merah. Diperkirakan sampai di Gambir nanti jam 10.40. Lumayan, masih 10 menit. Tiba-tiba macet terus. Itu Google-nya bilang, ini sampai di Gambir 10.50. Saya bilang, innalillahi. Tapi karena lewat majelis, ya kalau nggak ingat maulid, Pak, saya udah nggak ada niat ke Jawa Tengah lagi. Karena itu kereta terakhir yang bisa sampai sebelum asar di Tegal. Karena lewat majelis Habib Ali. Saya ingat Simtud Duror itu. Dalam hati saya, ya Allah, saya mau berangkat ke Tegal itu, mau maulid. Bukan mau datang ke rumah istri muda gitu. Saya mau ke Tegal itu mau ngaji. Nggak ada yang saya niatkan apapun kecuali ngaji. Hati saya itu ngomong, wadununan jamilatan. Saya ini Allah selalu berprasangka baik. Kau pasti belain saya yang mau ngaji, mau ceramah. Kalau nanti nggak nyampe, artinya nih, bukan engkau nggak suka dengan pengajian, ya Allah. Bukan engkau nggak belain kiai, ya Allah. Engkau mau ngajarin kiai arti sabar. Saya kan suka nyeramain orang sabar. Sekarang saya berdoa kepada Allah. Doa saya singkat loh itu. Allahumma sampai, Allahumma kekejar, Allahumma sampai, Allahumma kekejar. Kata saya, kalau nanti nggak kekejar, itu bukan Allah nggak cinta sama saya. Bukan Allah nggak mencintai pengajian di Jawa Tengah. Tapi Allah ingin mengajarkan kepada saya, Faiz, kalau semua doa mustajab, lalu kapan kamu mau belajar sabar? Kalau semua doa mustajab, kapan hatimu tunduk bahwa tidak ada kekuatan yang bisa melawan apa yang menjadi takdir Allah? Tenang saya, Pak. Jalan itu taksi. Saya datang ke Gambir itu, Pak. Tak niat berangkat. Nanti sampai Gambir itu cuma mau ngilangin dosa aja. Asal sudah sampai stasiun, saya mau telepon nih panitia di Tegal. Ya saya minta maaf. Qaddarallah ana urid anta turid nahnu nurid wallahu yaf'alu ma yurid. Saya turun itu, Pak, di Gambir. Itu udah 10.51. Supir taksinya enggak saya kasih tahu, Pak. Kata supir taksinya, ini macet keburu tenang aja. Udah
nyupir yang bener, nggak usah aneh-aneh. Turun tuh 10.51 Pak. Saya bawa tas, kebetulan sendirian, ya. Fadil waktu itu nggak ikut itu. Ada acara di mana dia, saya sendirian. Begitu sampai di pintu bawah, saya itu iseng Pak, nanya sama security bawah itu. Sebelum cek muka itu, saya nanya, Pak, Sembrani masih ada di atas? Saya itu jawabannya, ya udah berangkat Pak. Tahu-tahu orang itu, masih ada Pak kereta itu. Naik saya ke atas itu, agak lari di eskalator kayak orang kampung kan, eskalator jalan saya lari. Begitu saya lari, itu sampai di atas, gerbong yang paling belakang itu masih ada di Gambir. Sudah jalan ini Pak. Ibarat orang saya makmum masbuk ini, ya. Ini sudah takbiratul ihram, sembraninya itu sudah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil. Itu pintu yang belakang masih kebuka. Kata security, Bapak naik sembrani. Iya, masuk Pak, loncat. Masuk saya ke dalam itu. Berangkat wadzununan jami'an. Nabi Muhammad yang kita peringati maulidnya itu ngajarkan loh kepada kita, kalau Anda mau jadi hamba yang benar, jangan suka buruk sangka kepada Allah. Ana, kata Allah itu, inda dhanni abdi bi, sesuai prasangka hamba saya kepada saya. Maka saya ngelihat Darul Islah itu tenang. Ini kan pesantren aneh ya. Siarnya itu cuma Sintud Duror. Coba orang kalau nyebut Darul Islah, yang diingat malam Jumat. Santrinya tidak ada ijazah, tidak minta pengakuan, gratis lagi. Malam Jumat, tiap malam Jumat bikin maulid, makan semua. Makannya bermartabat lagi. Saya belum pernah itu makan di Darul Islam nggak enak, itu nggak pernah ya. Saya kalau ngaji itu biasanya makan dulu. Ibu saya itu selalu pesan, kamu kalau diundang orang makan sama bawa duit. Emang kenapa? Biar kalau ngaji itu nggak berharap-harap dikatakan. Kecuali di Darul Islam. Saya dari tadi. Kenapa? Biasanya makanannya enak, Ustaz Abror ya. Saya mikir loh, ini apa? Nggak bayaran. Malam Jumat bikin maulid sebanyak itu, dikasih makan lagi. Bikin pesantren, saya ini agak hafal. Di mana Darul Islah di Sumatera itu agak hafal. Yang belum tuh di Kerinci, karena kejauhan. Yang di Kerinci saya belum pernah mau ke situ. Yang lain-lain sudah datang Pak. Itu luar biasa. Saya kadang-kadang berpikir, kok bisa ya begitu? Hati saya itu ngomong, berbaik sangka kepada Allah. Allah itu membagi-bagi manusia. Itu ada makomnya. Makom orang itu nggak sama. Ini kalau pakai hadis Quran lama Pak. Kalau pakai contoh cepat. Makom orang itu beda Pak. Nih saya ambil contoh air mineral Pak. Air ini berapa harganya? Hah? Saya juga nggak pernah beli Pak. Air ini katakan harganya mungkin 3.000. 3.000 tuh kalau dipegang pedagang Pak. Kalau Bapak beli ini air di luar 3.000, atau ada orang ngasong di tepi jalan itu kalau kita lihat harga air ini 3.000. Itu keringetan loh pedagangnya. Belanja pakai modal. Dijual laku 3.000. Ini air di tangan kiai, apalagi di Madura, beda harganya Pak ya. Beda harganya Ki Holil Nafis ini. Kenapa? Beda makom. Ini Mas Fajar paham nih, ya. Karena suka datang ke rumah kiai minta air kayaknya ini. Ini air di tangan pedagang 3.000, Pak. Di tangan kiai, nggak ada harganya Pak ini. Ya, saya pernah punya teman Pak di Jawa Timur, model Kiai Amir. Model Kiai Amir, dia nggak kemana-mana, hidupnya tenang. Saya pikir-pikir, ini orang duitnya dari mana ya? Hidupnya itu kok bisa nggak kemana-mana, tapi kok eksis gitu loh. Saya kan sama dengan Ki Holil Nafis nih. Kalau maulid nggak ada undangan, kayaknya krisis moneter kita ya. Tapi alhamdulillah ini orang Betawi maulidan terus ya. Teman saya itu yang nggak pernah begitu-begitu Pak. Tapi kok hidupnya ada ya. Suatu ketika penasaran saya. Saya telepon habis ngaji di Jawa Timur itu, kamu ada di rumah? Ada Gus katanya. Saya mampir ya, silahkan. Udah jam 12 malam Pak.
Saya mampir ke rumahnya, adem suasananya. Dia santrinya model Darul Islam, tapi banyakan Darul Islam. Dia gratis ya, ini uang duitnya dari mana ya? Tahu-tahu 1:30 malam, itu rumahnya diketok-ketok Pak. Tok-tok, masuk tamu itu. Anu Kiai, bilang ke teman saya itu, saya minta pada perlu Kiai. Apa perlunya? Kata Kiai. Anak saya sakit di rumah sakit. Dokter sudah angkat tangan. Semua dokter spesialis itu sudah mengatakan Bapak tinggal doa saja kepada Allah. Maka saya datang Kiai, mohon air ini didoakan Kiai. Didoakan Pak. Ringkas banget, dibuka botolnya, ya, nggak pakai periksa laboratorium, nggak ditanya ini sakit apa enggak, ini dibacain doa Pak. Ya, agak keras sih. Cuman doanya saya ndak baca keras-keras di sini ya, supaya nanti kalau Bapak ingin tahu doa itu datang ke rumah saya Pak ya. Jangan lupa bawa parcel kan begitu. Nah, iya kalau dibuka rahasia perusahaan kan bahaya Mas Fajar. Ya kan? Jadi dibuka singkat ditutup Pak. Dikasih udah baca ini. Ya mudah-mudahan Allah sembuh. Nanti bilang sama ibunya ya, sebelum ngasih minum, ibunya suruh baca sholawat 7 kali. Dikasih Pak. Begitu dikasih, tradisi santri kan, salam tempel ke Kiai coba. Saya ngeliat itu, amplop kata saya. Saya kan kalau amplop tuh termasuk pakar lah ya. Dari jauh saya udah tahu nih, perkiraan tuh bisa tahu deh. Kayaknya ini amplopnya lumayan nih. Karena teman saya, begitu tamunya pulang, saya ambil amplopnya. Sebentar, saya mau cek dulu amplopnya. Ada apa sih? Aja. Saya buka Pak, Masya Allah, merah semua isinya. Udah merah, peci hitam lagi. Kalau merah, peci hitam nggak usah dihitung, ya. Merah, peci hitam. Wah, tebel betul. Saya di situ paham, Pak. Makom saya sama makom dia itu beda. Kalau saya uang saya cari, ini uangnya diantar. Bapak dengar ceramah saya jangan niru. Ntar malam jam 1:30 malam ada yang ngetok-ngetok. Jangan dibuka, intip dulu. Jangan-jangan tagihan motor dan 6 bulan kagak dibayar. Main buka aja, hati-hati. Nggak semua yang ngetok pintu jam 1:30 malam mau ngantri amplop. Beda makom. Orang kalau beda makom Pak, kemudian berhusnudzon, itu nggak ada sirik-sirik. Saya nggak ada keinginan untuk bikin pesantren kayak Darul Islam, itu nggak ada. Kenapa? Karena saya tahu ini jalan hidupnya Kiai Amir. Allah ciptakan Kiai Amir itu untuk begini. Allah ciptakan Kiai Khairul Nafis itu untuk begitu. Allah ciptakan saya ya untuk begini. Allah ciptakan si A untuk tim sukses. Allah ciptakan si B untuk pengusaha. Allah ciptakan si A untuk dokter. Itu sudah ada jalan hidupnya. Masing-masing biarlah kata agama, kata Nabi, fastabiqul khairat, Quran yang dibawa itu. Mau jadi apapun, sudahlah. Berhusnudzon, kalau dia khairun nas anfa'uhum linnas, itu sudah biarkan saja. Hidup tuh terasa adem Pak kalau orang bisa husnudzon ya. Jadi kalau Bapak lihat orang itu kok begitu, udah husnudzon, memang itu rezekinya dari Allah. Kenapa saya nggak bisa? Wong saya kadang-kadang kan mikir Pak ya, mikir saya kadang caleg itu fotonya nggak nyenengin Pak ya, nggak nyenengin, dilihat di pohon tuh saya nggak akan milih gitu saya. Mau ada caleg kemarin itu, caleg itu kebetulan santri Darul Rahman, nyalek nekat dia, nekat tuh, nyalek tuh, orang caleg fukoro wal masakin kata saya, tapi ngotot dia, PD-nya luar biasa, fotonya itu nggak ada menarik-menariknya. Saya tanya, lo dapat suara berapa? 1.500 itu, tahu nggak yang milih ente siapa? Orang bingung. Begitu masuk TPS bingung, ngelihat muka ente aneh sendiri, dicoblos. Saya kalau lihat muka caleg Pak, seandainya muka saya didandanin, kayaknya lebih market friendly muka saya. Ya, kayaknya lebih market friendly. Asal ini rambut dihitamin lagi, ya kan? Dikasih kosmetik, fotonya diedit, kayaknya saya lebih. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka yang jadi? Sederhana, husnudzon. Orang itu diciptakan Allah memang untuk jadi anggota DPR. Saya jangan jadi anggota DPR. Anggota DPR menjadi kiai. Udah dapat gaji DPR, ya, masih khutbah Jumat juga, ya kan? Lah itu namanya ngambil kaplingnya saya. Ketiga orang itu masing-masing berhusnudzon Pak.
Itu adem hidup itu. Semua orang punya jalan hidup, semua orang punya cara air bersinergi. Dulu Syarif itu di Madrid itu sebelum tahun 2000-an di Masjid Azhar itu di Kairo yang ngajar cuma Syarif Jum'ah, yang lain dulu enggak boleh ngajar. Syarif Jum'ah itu punya menarik, Pak. Beliau meriwayatkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syarihul Bukhari, itu pernah, Pak, berburuk sangka kepada orang. Itu Allah hukum dengan hukuman yang luar biasa. Kata Syarif Jum'ah dulu, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini kan sudah jadi Syekhul Islam lah di Mesir itu. Jadi Qadil Qudot, kepalanya para kiai. Beliau datang ke Masjid Al-Azhar mau sholat, tentu untuk jadi imam. Di pintu masjid itu, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ngelihat orang jualan rokok. Dengan kebangetan ini, ya, jualan rokok di depan Masjid Al-Azhar itu, di pintu masjid. Maka kata beliau, nanya sama muridnya. Kiai besar itu kan kalau kemana-mana pengiringnya itu muridnya, muriduhu itu, pengikutnya itu kan ikut kemana-mana supaya nggak ketinggalan ilmunya. Maka begitu sampai di masjid, itu Ibnu Hajar nanya sama muridnya, man hada? Siapa orang ini? Kebangetan banget jualan rokok di pintu masjid. Kata muridnya, ini Maulana Syekh Farghali, waliyun min awliyaillah. Ini wali guru. Kata Ibnu Hajar, dalam hati ini, Pak, nanti ceritanya. Kata Ibnu Hajar, begitu disebut wali, saya bilang, laukana waliyan, seandainya benar dia wali, ma'aqamahullahu fi hadzal makan. Enggak mungkin, masa wali jualan rokok? Wali itu baca Simtud Duror, wali itu baca Dibah, wali itu baca Fathul Mu'in, wali itu takrir, wali itu sholat, wali jualan rokok. Ini enggak masuk akal, kata Ibnu Hajar. Itu tidak diucapkan. Langsung jalan, Pak, ke pengimaman itu. Fa'amman nas, kata Syarif Jum'ah itu, ngimami. Fanasiyal Fatihah, lupa nggak baca Fatihah. Kayaknya imam di sini nggak mungkin, Pak. Habis Allahu Akbar langsung surah itu nggak mungkin. Kalau watin lari ke wal asri mungkin, ya. Itu ada itu, ya, imam itu bacanya watin, ujungnya wal asri, atau baca Ar-Rahman nggak berhenti, Pak. Karena dia yang memulai, dia yang nggak bisa menghentikan. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadzibannya overdosis, Pak. Ya, nggak berhenti. Fabi ayyi ala terus, itu mungkin, Pak. Tapi ini orang yang hafal 1 juta hadis dengan syaratnya. Ini orang yang hafalannya nggak pernah diragukan dalam Islam. Tiba-tiba fanasiyal Fatihah. Nih, Pak, nasyal Fatihah. Selesai sholat, salam, ya biasa aja orang. Ada muridnya satu yang kritis. Ini kiai kalau punya murid yang berani, itu hebat. Muridnya satu tuh, diam aja habis wirid. Kata Imam Ibnu Hajar, ada apa kamu? Anu guru, saya mau nanya tapi tunggu orang-orang bubar dulu. Ada apa? Ini rahasia baini wa bainak. Kata Ibnu Hajar, ya udah, ini murid casingnya model-model aja nih. Ditanya, Mabika, kenapa kamu? Sudah nggak ada orang. Tala ini dalam kata Syarif Jum'ah sudah menepi. Begitu menepi. Kata murid tadi, guru, saya mau tanya guru. Kenapa guru tadi itu kok bisa lupa nggak baca Fatihah? Kata Ibnu Hajar, ya manusia lah, wajar. Kata muridnya, kalau itu imam musola, imam raudhatul islah, masih masuk akal. Ini imamul muslimin, ini syarihul Bukhari, ini imamun nas, nggak mungkin katanya. Kata Ibnu Hajar, kenapa kamu? Nggak mungkin guru. Guru sehebat itu, sesoleh itu kok bisa lupa nggak baca Fatihah? Kata Ibnu Hajar, menurutmu gimana? Kayaknya ada dosa yang guru kerjakan. Kalau saya muridnya saya tampar gitu ya kan. Katanya ngaji di mana loh? Vonis gua dosa. Ibnu Hajar itu tenang, Pak. Mungkin guru ada dosa nih guru yang guru lakukan. Mungkin kata muridnya yang Allah hukum sehingga Fatihah guru dihilang. Kata Ibnu Hajar, kamu kan seharian dari subuh tadi sama saya. Iya guru. Ayo hitung. Tadi kita sebelum subuh ngapain? Guru bangun, mandi, rakaat al-fajri, ya kan? Zikir, baca ratib, Ibnu Hajar, ya kan?
Kalau imam sekarang kan minta dihajar Pak, nggak bangun-bangun. Ini baca, nah terus kita ke masjid guru subuh-subuh. Terus guru jadi imam. Terus lah habis subuh kan guru ngajar hadis. Terus guru berhenti, sarapan, duha, syuruk, duha. Terus guru ngajar tadi kan nahu, sorot, sampai duhur. Duhur guru pulang, istirahat habis sholat. Tadi asar ke masjid lagi. Terus guru jam 5 pulang, ganti baju, balik ke masjid. Kayaknya nggak ada dosa ya? Kata siapa ini wajar? Kayaknya nggak ada dosa kan? Ya setahu ya kalau dari mata saya nggak ada guru. Coba guru ingat-ingat lagi. Aneh itu kata saya Juma. Ibnu Hajar percaya betul sama murid. Diingat-ingat, ingat dia. Iya. Saya tadi masuk masjid itu perasaan saya nggak enak. Apaan guru? Lihat orang jualan rokok di pintu masjid. Ini perokok pasti mendukung ceramah saya ini, ya kan? Lihat orang jualan rokok di pintu masjid. Kenapa guru? Ya saya nggak enak aja. Tadi temanmu tuh bilang katanya wali. Masa wali jualan rokok? Kata muridnya, guru, kenapa guru tidak berhusnudzon kepada orang itu? Bukankah nanti di akhirat kita tidak akan pernah ditanya oleh Allah, lima hasanta dzannaka bi abdi? Tidak ada. Yang ditanya itu lima asakta dzannaka bi fulan. Kenapa kamu kok buruk sangka? Kalau husnudzon tidak ada. Orang itu tidak akan ditanyakan oleh Allah kalau salah mencintai. Tapi orang itu akan ditanya oleh Allah kalau salah membenci. Maka karena itu muridnya ngomong gitu, kata Ibnu Hajar, asokta, benar. Ya udah guru, kita minta maaf sama orang di pintu itu. Ayo, katanya. Jalan nih berdua nih, nemuin orang jualan rokok di pintu masjid itu. Duduk itu imamul muslimin. Ngomongnya bercanda kata saya Jum'ah. Begitu sampai dia salaman, assalamualaikum ya akhul arab, ya. Salam begitu langsung ngomong, doat minil fatihah. Fatihah saya itu hilang. Orang tadi polos saja, jubahnya dibuka. Fatishni. Lu pikir gua yang nyolong Fatihah lo? Ya kan dia kehilangan apa itu? Fatihah. Dibuka bajunya. Fatishni. Begitu dibuka, Pak, kaget. Samsu ada, ya. Jarum coklat di bawah. Masya Allah, lengkap ini. Kata Ibnu Hajar, subhanallah, niat beneran nih orang dagang rokok. Gue pikir cuma satu aja di Samsu, taunya semua merek rokok ada. Begitu dibuka, kata Ibnu Hajar, kamu betulan jualan rokok di sini? Iya. Kata Ibnu Hajar, kenapa? Oh kok. Duduk. Ikut saya jualan rokok. Duduk Pak, Ibnu Hajar nih. Kan kalah mental, orang Fatihahnya hilang, ya kan? Duduk. Begitu duduk beliau ini, datang orang satu beli rokok pergi. Datang satu beli rokok pergi. Datang satu beli rokok pergi. Ya. Begitu orang yang keempat, kata orang yang disebut wali ini, ikuti orang tadi. Ibnu Hajar ikut. Begitu dia beli rokok satu, yang keempat nih beli rokok, ya, dibawa rokoknya menjauh dari masjid, diikuti. Dilihat oleh Ibnu Hajar. Orang tadi nyalain rokok, Pak. Nyala, diisep. Begitu diisep, muntah, Pak. Kabur Ibnu Hajar. Ini kalau mati, gue terlibat. Kenapa? Gak gue di samping pedagang rokok tadi. Kalau dimasukin ke bareskrim, ya ini rombongan, ya kan? Bahaya. Kabur nih. Begitu sampai Mabika katanya. Rokok apa yang kamu jual itu? Orang ngisep kok muntah. Oh kok tenang. Ada yang datang, ikuti lagi. Dilihat-lihat yang sama. Begitu orang yang kelima datang, sebelum dinyalain rokoknya, Ibnu Hajar tanya sama orang itu, sebentar, lu jangan nyalain rokoknya. Gue mau tanya dulu, lu kenapa beli rokoknya kok di masjid itu? Kan di Alfamart banyak, di Indomaret banyak, di warung Madura ada. Ya, ngapain nyari-nyari sampai di depan masjid? Kata orang tadi, awalnya ta'lam, memangnya kamu tidak tahu? Kata orang di Mesir, kalau ada perokok mau berhenti merokok, belilah rokok yang dijual di pintu Masjid Al-Azhar. Hisap itu rokok sedalam-dalamnya, itu menjadi rokok terakhir yang mau dia hisap.
Pulang Ibnu Hajar cium tangan bolak-balik. Guru ya maaf. Kenapa? Kan beliau, saya ini tidak seperti kamu yang alim, yang bisa mengajak orang kepada pola hidup yang baik dengan ayat Quran. Saya punya hafalan Quran yang banyak. Saya tidak punya hafalan hadis yang banyak. Saya tidak punya retorika untuk berceramah sehingga orang itu mengikuti nasihat saya. Yang saya punya cuma satu, doa kepada Allah. Jadi tiap malam semua rokok saya doain di depan tahajud saya. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan siapa yang ngisep rokok ini rokok terakhir, ya. Nggak akan orang itu akan merokok lagi asal ngerokok rokok ini, ya Allah, supaya orang itu berhenti ngerokok, ini rokok terakhir. Coba lihat, Pak. Kita ini sering menghakimi dan menghukumi orang tanpa pernah mengedepankan yang namanya husnul. Jadi pesan kita nih, baca Simtud Duror itu diamalin, Pak. Jangan cuma dibaca doang. Wadununan jamilah. Kalau dikasih sakit, bukan berarti Allah benci sama kita. Sudah lama nggak sedekah. Kan banyak orang tuh kalau sedekah nunggu sakit. Ada orang gitu. Ada orang ya nyumbang anak yatim itu nunggu 10 Muharram. 10 Muharram tuh kalau anak yatimnya naik di atas panggung baru dia ingat. Oh, memang orang laki begitu, Pak. Orang laki itu kalau ngelihat anak yatim, makanya penting tuh ya sedekah yatim tuh ditunjukkan tuh ada pentingnya. Kenapa? Orang laki itu kalau ngelihat anak yatim itu ingat anaknya. Ya. Dia tuh ingat, ya Allah, anak ini kan sama dengan anak saya. Nggak punya bapak. Orang laki begitu, Pak. Orang laki itu kalau ngelihat anak yatim ingat anaknya. Tapi kalau lihat ibunya anak yatim lupa sama istrinya. Itu nanti pembahasannya ngaji di Indonesia saja malah yang akan datang saya jelaskan persoalan itu. Tapi intinya orang itu kadang-kadang perlu berhusnudzon. Oh iya ya, saya dikasih sakit lama ndak sedekah. Oh, karir saya macet nih, lama rupanya ndak baca Quran. Begitu karirnya macet, baca Quran lancar lagi. Itu namanya selalu berhusnudzon kepada Allah, hilangkan sifat iri hati, hasud dan menghakimi serta menghukumi orang lain. Insya Allah nanti fala tuhayyibna, kita tidak akan pernah kecewa di dalam hidup ini, karena apapun yang menjadi takdir kita, kita selalu melihat ada esensi sifat Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim pada setiap apa yang Allah takdirkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis ini menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan pondok pesantren Raudhatul Islah ini bisa menjadi manaratan min manaratil ilmi, bisa menjadi maqalan min ma'akilil bayan wal iman. Mudah-mudahan Allah senantiasa membersamai kita semua, menjaga generasi bangsa, memberikan kepada ilmu warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la ta'ina khaira ma laka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.